Ketua Dewan Pembina Komite Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, Mas Riza Damanik. Dan juga Mas Hirmen Sofianto, praktisi industri bahari. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian kami panggilkan berikutnya pemerhati maritim, Bapak Nono Sampono. Dan juga yang terakhir, ada perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sunoto. Selamat malam. Selamat. Ya, langsung kita mulai pada malam hari ini. Kalau tadi kita lihat dari satu tayangan pembuka tadi, ada 65 juta potensi perikanan. Saya ingin masuk 6,5 juta ton per tahun. Saya ingin ke Mas Riza dulu, ini yang menggawangi nelayan-nelayan kita ini dari nelayan tradisional Indonesia sebagai ujung tombak sektor kelautan atau perikanan kita. Dari data yang tadi. Ya, saya kira kita semakin hari semakin tahu kekayaan sumber daya laut kita itu begitu melimpah. Bahkan kita juga semakin sadar posisi kita semakin strategis ya dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, dan nelayan memiliki peran yang cukup penting. Tapi sayangnya 69 tahun Indonesia merdeka, justru wajah kemiskinan itu bertumpuk ya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Nelayan-nelayan kita? Nelayan-nelayan kita. Most of them, ya. Mas Riza, ada berapa total nelayan tradisional yang kita miliki? Sekarang 90% dari total 2,7 juta ya nelayan perikanan tangkap kita itu berada 90%? Iya. Di pesisir? Di pesisir. Dengan potensi yang baru tergali, mohon koreksi kalau saya salah, hanya dari 6,5 juta ton per tahun baru sekitar 20% yang bisa tergali. Saya kira lebih, sudah lebih ya. Kita sudah hampir sekarang sekitar 5,2 juta ton saya kira sudah termanfaatkan. Cuma yang menjadi persoalan adalah data terakhir FAO itu menunjukkan sekitar 30% dari pencurian ikan di muka bumi ini itu terjadi justru di perairan Indonesia. Jadi artinya selain kita tidak bisa optimal memanfaatkannya sumber daya ikan kita, tapi di saat yang sama negara-negara lain secara mudah merampas kekayaan sumber daya ikan kita. Siapa yang paling dirugikan selain pemerintah juga di situ? Tentu rakyat kita. Ya, nelayan-nelayan kita ini sangat dirugikan dalam kaitan dengan itu. Karena secara faktual bisa kita katakan pemenuhan kebutuhan pangan kita, protein bangsa kita itu 80%-nya dari tangkapan ikan nelayan kita itu untuk pemenuhan kebutuhan domestik, konsumsi rakyat kita. Yang kedua, kita juga tahu bahwa nelayan-nelayan kita lah yang memiliki kemampuan mobilisasi yang cukup besar, bisa 24 hours, 24 jam bisa berada di laut, ya, dalam kaitan untuk menjaga laut kita. Dan yang ketiga, nelayan kita memiliki peran yang juga cukup signifikan dalam kaitan untuk menjaga ya semangat kebaharian kita, kebudayaan kita yang saya kira ada awik-awik, ada bapongka, ada sasi di Maluku dan seterusnya. Ini adalah kekayaan budaya luhur Nusantara yang saya kira banyak memberikan inspirasi hari ini. Pak Rohmin, ya, Pak Rohmin, ada kesejahteraan masyarakat terutama nelayan-nelayan tradisional kita yang juga banyak dirugikan dari adanya pencurian ikan kita yang ini masalah dari tahun ke tahun juga belum bisa terselesaikan, Pak Rohmin. Ya, sebelum itu saya ingin membuka perspektif dulu bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kelautan itu bukan hanya perikanan tangkap, bukan hanya nelayan, tetapi ada 11 kelompok ekonomi di situ. Dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral di situ, dan juga ada yang namanya perhubungan laut nanti. Transportasi juga. Transportasi dan last but not least itu ada yang namanya industri dan jasa maritim, seperti galangan kapal, kabel laut, ya, offshore engineering dan seterusnya. Itu yang kita maksud dengan nilai sekitar 1,2 triliun US dollar ya. Jadi hampir 7 kali lipat daripada APBN kita dan setara dengan produk domestik bruto kita. Kalau kembali ke perikanan tangkap, memang ironi bahwa laut kita itu sekitar 6,5 juta ton per tahun, itu sekitar 8% dari total potensi lestari ikan laut di dunia. Jadi sangat gigantic. Tetapi memang nelayan kita masih barat tikus mati di lumbung padi. Kenapa? Karena memang input faktor itu apa? Teknologi nelayan kita dari 640.000 kapal ikan yang dimiliki Indonesia yang tergolong modern atau 30 gross ton ke atas itu hanya 0,9%. Itu salah satunya yang menjelaskan bahwa pencurian ikan oleh nelayan asing itu sangat gampang dan merajalela. Karena memang laut-laut kita yang subur seperti Arafura, Laut Cina Selatan,
zona ekonomi eksklusif itu kosong melompong oleh sentuhan teknologi kapal ikan kita. Itu satu sisi. Yang kedua harus diakui juga memang pengamanan di laut juga perlu ditingkatkan gitu ya. Dan yang ketiga tentunya kapasitas teknologi sang nelayan itu harus kita dorong sehingga laut-laut yang selama ini dijara oleh kapal asing itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan kita sendiri. Saya ingin menginventarisir masalah dulu. Kalau tadi Pak Rohmin katakan ada 11 sektor penting, ada perwakilan juga dari industri bahari, ada Mas Hirmen. Mas Hirmen ini juga yang ikut membantu mendongkrak, ada spot-spot destinasi wisata yang sayangnya kebetulan ini harus bisa terangkat dengan adanya bantuan asing. Mas Hirmen mungkin bisa bercerita. Ya, selama ini orientasi pembangunan Indonesia itu lebih pada mengejar pertumbuhan. Ketika pertumbuhan itu menjadi target, sehingga upaya-upaya mengembangkan pembangunan berkelanjutan itu dianggap sebagai upaya yang menghabiskan biaya. Sehingga sektor konservasi misalnya itu menjadi tidak terlalu priority untuk pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikannya. Itu yang padahal berangkat dari konservasi bisa masuk ke destinasi. Tepat sekali. Ketika kita berupaya mengembangkan konservasi, maka potensi yang didapatkan bukan hanya potensi sumber dayanya, tetapi juga ada nilai yang terkandung di dalamnya, baik secara kultural maupun eksistensi yang ada di masyarakat. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah menjamin kelangsungan ekosistem yang ada di dalam, serta menjamin kelangsungan generasi muda. Dan dengan demikian mereka tetap akan terus mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada di sini. Boleh sedikit contoh, mungkin ini masyarakat dan juga penonton ingin tahu apa sektor yang pernah Anda tangani untuk konservasi yang sekarang sudah terangkat ke publik bahkan di mata internasional? Ya, saya kira beberapa lokasi yang sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah maupun dengan swasta maupun dengan LSM maupun dengan pemerintah asing misalnya maupun donor-donor, ada di Taman Nasional Komodo, kemudian ada di kawasan Derawan, kemudian sekarang yang terbaru pemerintah Indonesia mengembangkan kawasan konservasi yang cukup besar di Laut Sawu, kemudian ada di beberapa tempat lain. Tapi yang mau jadi saya sampaikan adalah esensinya adalah itu hanya satu dari beberapa model pengelolaan. Model pengelolaan ini bukan satu-satunya, tetapi harus dibuat suatu konsep yang jelas antara integrasi pembangunan. Kita catat dulu satu-satu karena nanti ada sektor transportasi juga dari Pak Lino, dari Pelindo. Kita akan kembali sesaat lagi di Lawan Bicara, sesaat lagi. Ya, kembali di Lawan Bicara. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah ironi negeri bahari. Sudah ada perwakilan dari pemerintah juga, Pak Sunoto. Kalau tadi kita sudah menginventaris ada 2 sektor yang menjadi permasalahan, dari kalau tadi Pak Rohmin 11 dari sektor yang harus diperhatikan dari masalah bahari ini adalah 2 tadi. Anda melihatnya bagaimana kalau dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Riza dan juga Mas Herman tadi? Sebenarnya kalau dari kami dari pemerintah, ada 2 hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang khusus. Yang pertama adalah kelautannya itu sendiri. Yang kedua adalah perikanan. Perikanan sebagai salah satu sumber daya kelautan memang perlu dibangun dengan cara-cara yang tidak seperti yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, kita ingin mendorong agar pengelolaan perikanan ini lebih modern. Maka ada kebijakan terobosan yang selama ini diperkenalkan, yaitu adalah industrialisasi kelautan dan perikanan. Sehingga perikanan ini dikelola dengan cara-cara profesional, dengan cara-cara modern, teknologi, inovasi, semua harus diperkenalkan. Sehingga kita tidak hanya menjual atau memanfaatkan industri primer, tetapi juga meningkatkan nilai tambah. Sehingga pasar menjadi penting. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjual ikannya banyak, tetapi uangnya tidak seberapa. Oleh karena itu, nilai tambah menjadi penting. Nilai tambah berarti modernisasi, mekanisasi, sistem produksi yang menggunakan cara-cara kreatif, inovatif. Nah, kalau kita melihat produksi perikanan tangkap,
tadi dikatakan potensinya 6,5 juta ton. Sebenarnya kita sudah memanfaatkan sampai 5,86 juta ton. Itu sudah sebenarnya sangat optimal kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak bergerak dengan cara-cara tadi modernisasi sistem produksi, maka kita akan terjebak pada katakanlah investasi dan bisnis perikanan secara konvensional yang nilai tambahnya kurang. Itu dari segi perikanan. Yang kedua adalah dari segi kelautan. Kelautan ini sangat penting. Kenapa? Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi cara kita berpikir masih daratan. Kita mestinya jadikan wujud negara kepulauan itu menjadi pola dasar pembangunan. Kenapa? 2/3 daripada wilayah Indonesia itu adalah laut. Dan wilayah Indonesia itu lebih dari 17.000 pulau. Jadi konektivitas antar pulau, persebaran pusat-pusat pertumbuhan di antara pulau-pulau itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu pembangunan mestinya harus menggunakan konsep pola dasar negara kepulauan. Berbasis kemaritiman, ya, sehingga semua terkait dengan transportasi, pertumbuhan ekonomi itu didesain, disebarkan sesuai dengan prinsip negara kepulauan. Pak Nono? Ya, kalau kita melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, saling melengkapi. Itulah persoalan kita yang saat ini kita hadapi tentang masalah kelautan atau kemaritiman Indonesia. Persoalannya adalah perairan kita yang 2/3 ini, fakta menggambarkan bahwa kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menguasai, mengelola, sekaligus mengamankan. Jadi tolong melihat kelautan ini jangan dari aspek ekonomi semata, tapi dari aspek budaya juga, aspek politik, ekonomi, masalah pertahanan keamanan itu sendiri dan lingkungan. Nah, inilah yang nantinya menurut saya apa yang nanti kita kerjakan ke depan, apalagi dengan visi yang dicanangkan oleh Presiden terpilih nanti ke depan, saya kira kita memerlukan sebuah kesepakatan bersama. Kita bergerak ke laut karena masa depan bangsa ini ke sana sebenarnya. Dengan modal bahwa negeri kita ini negeri bahari, negeri maritim, kenapa modal itu baru sekarang difikirkan? Saya kira kalau kita lihat sejarah, sebenarnya sejak Republik ini didirikan, Presiden pertama Bung Karno juga sudah mencanangkan itu. Dan tergambar pada saat deklarasi Juanda tahun 50 antara setelah deklarasi 57 baru Laut Jawa misalnya, Selat Lombok dan lain sebagainya itu kita nyatakan sebagai wilayah teritorial dan 3 mil di pulau terluar. Tahun 82, UNCLOS 82, pengakuan internasional bahwa negara Kepulauan Indonesia bagian di dalamnya itu 12 mil plus 200 mil zona ekonomi eksklusif. Batas kita homeland Indonesia itu unik, ya. Pendiri bangsa kita udah bilang tanah airku. Nah, kita selalu lupa, ya, tanah airku. Air itu means laut. Jadi kita ini yang nggak meneruskan apa yang dibilang oleh para pendiri bangsa kita. Kita selalu lupa. Cuma Indonesia hanya punya tanah airku. Tempat lain my homeland. Beda, Pak. Itu harus cara berpikir di situ, ya. Kemudian kalau kita lihat tadi, ya, udahlah jangan bicara macam-macam kalau konektivitas nggak ada. Jadi saya selalu bicara persatuan dan kesatuan negeri yang indah dan kaya ini, ya, hanya bisa diwujudkan dan dilestarikan dengan transportasi yang handal, yang sinkron, ya, yang reguler, ya, terjangkau. Tanpa itu tadi yang menjadi ujung. Ya, karena tanpa itu kita biarkan negeri ini hanya sebagai kumpulan pulau-pulau dengan pasir yang cantik dan suku bangsa berbeda-beda. Ya.
Karena kalau kita nggak beresin ini, mau bilang di mana ngasilkan ikan nggak bisa dikirim, nggak bisa dijual. Dan saya sangat sedih Pak ya, Pak Nono. Saya tahun lalu kembali ke tempat di mana saya kecil dulu, di Amahe di Pulau Seram. Jadi yang saya tadi ya, kalau tadi bilang 5,8 juta diambil, saya kira lebih Pak. Itu pasti overtake itu Pak. Ikan dulu yang begitu banyak di dermaga Pak. Saya hardly see Pak. Hampir nggak kelihatan ikan-ikan di dermaga. Jadi apa yang terjadi? Kita terlalu banyak ambil. Dan ini nggak kita kontrol. Ya, jadi tadi dibilang diambil 5,8, misalnya lebih Pak, nyurinya lebih banyak Pak. Nggak kelihatan Pak, dulu tempat di mana kita kalau mancing dulu Pak, itu nggak pakai umpan Pak, mata kail 4 begini taruh, bisa. Sekarang ikannya nggak ada. Jadi nelayan kita miskinkan nelayan-nelayan kita di sepanjang itu, karena diambil oleh oversupply tadi. Dengan logika seharusnya nelayan sekali lagi bisa lebih sejahtera. Tapi begitu, saya kira harusnya wajah bahagia, wajah kesejahteraan Indonesia itu terlihat di pulau-pulau terdepan, ya di pesisir-pesisir pantai kita, itu harusnya begitu. Karena nature-nya secara alamiah, ya kekayaan sumber daya alam kita itu memang ada di sana. Jadi agak sulit kita membayangkan kalau masyarakat yang dekat dengan sumber daya alam tidak yang sejahtera. tidak sejahtera. Okay. Maka saya ingin mengatakan begini, puncak dari pemahaman kita atas kekayaan sumber daya alam kita itu adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, ini yang saya kira miss. Ya, sekarang ini justru yang terjadi, kekayaan itu pertama tidak dikelola dengan baik sehingga bangsa-bangsa lain dengan mudah memanfaatkannya. Yang kedua, by regulation, ya, secara aturan mainnya ternyata diberikan kemudahan ya bagi bangsa-bangsa lain ya memanfaatkan sumber daya alam kita yang pada sejatinya ya sesungguhnya kita tidak mengetahui seberapa banyak potensi-potensi tadi. Yeah. Saya bisa membayangkan belakangan ini dalam 10 tahun terakhir ini cukup agresif pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memberikan konsesi begitu ya, privatisasi terhadap perairan kita, pulau-pulau kecil kita kepada sektor swasta asing misalnya. Oke. Ini menurut saya satu persoalan yang cukup serius. Betulkah begitu Pak Rohmin, catatan mungkin sebelum jeda kita? Saya kira kita harus melihatnya dalam kacamata yang benar ya. Kacamata yang benar adalah kita harus membangun kelautan itu berdasarkan pada pola-pola pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Kalau itu patokannya, maka kita tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus ada social equity atau pemerataan pendapatan. Dan disitulah pentingnya keberpihakan pemerintah untuk memastikan bahwa benefit atau keuntungan dari pemanfaatan kekayaan laut itu bukan hanya untuk segelintir orang, apalagi orang asing, tetapi yang harus pasti adalah rakyat kecil, sang nelayan, pembudidaya ikan, mata pesisir lainnya. Dan yang ketiga, last but not least, adalah perlindungan lingkungan atau environmental protection. Kalau itu yang diterapkan, maka insya Allah kita tidak seperti orang buta meraba-raba pembangunan kelautan itu mau dikemanakan. Yang artinya kedua, dengan regulasi yang sekarang sudah ada? sesungguhnya by regulation itu udah lumayan memadai. Oke. Cuman yang kita kedodoran adalah di aspek implementasinya gitu. Implementasinya. Ya. Implementasinya menurut saya di situ. Apakah itu nanti juga akan terdongkrak karena ada wacana atau isu yang menjadi isu utama ini proyek ke depan oleh pemerintah selanjutnya dengan janji presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Mampukah kita merealisasikannya? Sesaat lagi di Lawan Bicara bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Iya, kembali di Lawan Bicara. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visiblekah atau realistiskah? Pak Sunoto dari Kanyapat Anda? Saya kira ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dengan adanya konsep negara maritim, wujud Indonesia sebagai negara maritim, maka ke depan kebijakan harus diarahkan berbasis pada konsep negara maritim. Itu yang pertama. Jadi memang itu satu keharusan. Yang kedua, apabila kita bicara perikanan, memang untuk penangkapan ikan kita harus lebih hati-hati. Walaupun per tahunnya ada pertumbuhan sekitar 3%, tetapi kita harus makin hati-hati ke depan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Rohmin, aspek lingkungan harus menjadi faktor pertimbangan. Nah, yang bisa dikembangkan ke depan adalah budidaya. Budidaya perikanan laut itu potensinya 12 juta hektar. Nah, baru kita manfaatkan kurang dari 1%. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan perikanan budidaya laut dengan memanfaatkan
lahan yang begitu luas. Lahan sudah luas, kendalanya kemudian apa, Pak? Kendalanya adalah yang pertama teknologi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga memang kita masih belum akrab dengan tata cara budidaya di perairan laut. Oleh karena itu ke depan mestinya itu yang akan kita bisa kembangkan. Yang selanjutnya adalah perikanan air payau. Ini juga potensinya besar. Sekitar 1,2 juta hektar, tetapi yang kita manfaatkan kurang dari 50%. Nah, oleh karena itu kita mungkin tidak akan fokus pada perikanan tangkap dalam arti menguras kekayaan ikan tadi, tapi lebih kepada budidaya. Dengan nilai tambah yang tinggi, maka kita bisa mendorong ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Baik, saya sebenarnya ingin mencermati bahwa saya kira tidak ada juga nilai tambah kalau kita mendikotomi paradigma pembangunan antara maritim dan bukan maritim. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana mengintegrasikan pembangunan selama ini yang menafikan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dengan yang seharusnya. Jadi integrated management, paradigma pembangunan yang mengintegrasikan antara pembangunan di darat dan di laut itu menjadi poin pertama yang paling penting. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Tidak boleh dipisah-pisahkan karena kita adalah negara yang tadi disampaikan, tanah air. Jadi kalau kita terlalu orientasi juga kepada maritim, kita akan melupakan eksistensi kita. Yang pertama itu. Yang kedua tadi mencermati bahwa ternyata perikanan Indonesia itu sudah overfishing. Artinya laju penangkapan itu sudah melebihi produksi perikanan. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah jujur dikatakan bahwa tidak ada manajemen pengelolaan perikanan di Indonesia. Sebagian besar pengelolaan perikanan itu hanya mengeluarkan izin, Pak, tapi tidak pernah melakukan yang namanya input control maupun output control. Input control misalnya, berapa banyak jumlah kapal yang benar-benar ada di laut, berapa jenis ikan yang berhasil ditangkap, berapa jumlah ikan yang benar-benar ada, dan juga dalam output control, berapa sebenarnya ikan yang didaratkan. Isu bahwa terjadi transshipping di tengah laut, berapa jumlah ikan statistik perikanan yang benar-benar realita, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi studi yang besar untuk dan itu masalah-masalah yang mungkin saja nanti menjadi kendala untuk merealisasikan konsep negara berbasis atau poros maritim. Saya kira itu bukan kendala, tetapi di situ adalah lack of implementation. Saya kira bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ya, karena kalau kita baca data statistik perikanan terbaru, itu jelas terlihat 99,5% kapal-kapal ikan kita itu menangkap di bawah 12 mil laut. Itulah yang ada hari ini. Hanya 0,5% dari armada perikanan rakyat itu yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif. Ya, di atas 12 mil sampai 200 mil laut. Artinya apa saya ingin katakan bahwa memang negara tidak hadir hari ini dalam upaya untuk memastikan optimalisasi dari pemanfaatan sumber daya ikan kita. Itu saya kira. Pak Nono, negara tidak hadir begitukah? Ya, betul. Jangan kita terjebak hanya masalah ekonomi, masalah perikanan, saya ingin mengatakan bahwa mari kita menyongsong perdagangan global. Secara geopolitik dikaji bahwa ternyata epicentrum perdagangan global sekarang itu lebih dari 75% itu sudah berada di kawasan Asia Pasifik. Dan 90% lebih menggunakan domain laut. Dan hampir 100% melalui perairan Indonesia. Itu persoalannya. Bagaimana Indonesia menyongsong itu ke depan? Kita jangan terjebak hanya dengan soal itu saja. Jadi begitu harus kasih komentar ini begitu terkait dengan luar biasa kehadiran negara. Sebenarnya dari segi kebijakan kita sudah banyak berbuat. Bahkan sekarang PDB perikanan itu peningkatannya luar biasa. Pertumbuhannya itu 6,9% dan itu tidak terjadi sebelumnya. Yang kedua, sistem manajemen sumber daya perikanan juga sangat sekarang ya mulai dicoba bagaimana sistem manajemennya itu integrated. Jadi sampai assessment terhadap sumber daya ikan kita lakukan. Oleh karena itu ada rasionalisasi sistem perizinan, ada rasionalisasi armada perikanan. Sehingga kalau kita lihat sekarang armada penangkapan ikan itu sudah cenderung menurun karena ada semacam rasionalisasi. Nah, ini semangat industrialisasi yang kemudian dibungkus dengan konsep ekonomi biru yang mengintegrasikan antara ekonomi dengan lingkungan.
Saya ingin isi tadi kan topik di segmen ketiga ini mengenai poros maritim ya, sebuah ide besar ya yang di launch oleh Presiden terpilih kita insya Allah Pak Jokowi. Itu sejatinya poros maritim dunia itu mengandung 4 dimensi, bukan hanya dimensi ekonomi tapi kita juga ada dimensi hankam Pak Nono ya, dimensi kultural dan dimensi kelembagaan. Nah untuk ekonomi kita tidak ingin menegasikan bahwa pembangunan maritim itu menegasikan darat, tetapi emfasisnya. Jadi dengan konsep Pak Jokowi ini maka growth center atau pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa nanti, tetapi akan dibangun di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia, di sepanjang pulau-pulau terluar dan juga pulau-pulau kecil, sehingga beban bangunan yang sekarang 60% hanya numpuk di Jawa dengan ekologi yang sudah hancur akan tersebar di seluruh Nusantara. Dengan demikian sabuk kemakmuran, sabuk pertumbuhan akan menjadi sabuk pengaman. Ada konsep-konsep yang baru mungkin publik baru mendengar akhir-akhir ini. Ada konsep tol laut, kemudian pembangunan pelabuhan laut dalam, Pak Lino. Jadi ya itu yang dibilang tadi ya, sebenarnya kan masalah di kita ini kan masalah begitu mahalnya logistik cost. Dan logistik cost Indonesia itu bicara pasti maritim logistik. Ya, ini jadi beban yang sangat besar. Nah, kalau ini nggak dibaikin, ya itu yang tadi saya bilang ya. Ini negara ini, apa Bapak bilang tadi nggak ada gunanya. Jadi ini hal yang mesti dibaikin saat ini, yang Pak Jokowi bilang mengenai tol laut tadi ya. Jadi gimana caranya kita ngebangun pelabuhan-pelabuhan kita. Sehingga seperti saya baru selesai studi yang sangat menarik ya. Itu yang bikin tuh Oxford Economic. Kalau pelabuhan kita diberesin sama dengan level average ASEAN aja, pertumbuhan ekonomi kita ya itu akan meningkat kurang lebih 0,31%. Jadi kalau biasa 5%, tambah 0,31. Kalau kita bikin selevel dengan Singapura, itu tambah 0,78, Mbak. Dan sebenarnya beresin pelabuhan ini bukan sesuatu yang high tech. Itu masalahnya mau atau enggak. Bukan karena anggarannya berapa? Bukan. Saya kasih contoh. Di Priok itu ya, saya bikin proyek yang nilainya $5 billion. Oke, singkat Pak. Proyek itu nggak ada bantuan pemerintah, nggak ada garansi pemerintah, sepenuhnya ada kooperasi bisa. Dan proyek itu ya, satu contoh ya, di mana New Priok itu mulai gagasan itu saya sampaikan di kantor Wapres, itu Juli 2010. Saya udah bangun Desember 2012, kurang dari 2,5 tahun Pak. Bapak bisa cari di seluruh dunia, nggak ada proses besar itu yang dilaksanakan dengan semua komplit, kurang dari 2,5 tahun. Jadi Indonesia bisa Pak kalau mau. Masalahnya kita mau atau enggak? Ya, mau, willingnya, bukan permasalahan lain termasuk mungkin anggaran dan lain-lain. Kita akan lanjutkan sesaat lagi di Lawan Bicara, masih ada satu segmen selanjutnya, usai jeda berikut ini. Ya, sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin meminta catatan-catatan khusus dari ke-6 narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Sekali lagi, tadi kita belum mendapat kesimpulan realistiskah untuk merealisasikan sekali lagi konsep membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Saya ingin dari Mas Hirmen dulu. Ya, saya kira membangun Indonesia sebagai poros maritim itu menjadi sangat realistis dengan segala modal dan segala kekuatan yang ada. Tetapi yang menjadi catatan bahwa pembangunan dunia maritim Indonesia itu harus untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara utuh. Oke, baik. Mas Riza? Saya kira tidak ada keraguan untuk itu ya. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kekuatannya ada di pendidikan. Kedepan saya kira seluruh jenjang pendidikan kita itu harus meletakkan aspek kelautan itu sebagai subjek utamanya. Ya, mainstream kita. Yang kedua, kita perlu mendorong armada-armada perikanan kita itu tidak hanya bertumpuk di wilayah-wilayah perairan kepulauan, tapi harus bisa lebih jauh. Dan yang ketiga, saya kira yang menjadi penting ya, konektivitas. Ya, inisiatif Pak Jokowi sudah mulai berkomunikasi dengan pemerintah daerah di NTT, di Lampung dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu diperluas. Yang keempat, ini yang juga tidak kalah penting ya, kita penting untuk segera memberikan upaya luar biasa melindungi masyarakat nelayan kita. Karena makna kemerdekaan 69 tahun itu bagi kami di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia adalah bila mana ya, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita itu makan ikan dari tangkapan nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Indonesia ini dengan menggunakan kapal-kapal Indonesia yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Republik Indonesia. Saya kira itu. Oke, mindset juga tadi saya menarik. Pak Lino. Ya. Untuk saya ya, nasionalisme itu serving the people. Ya. Kemudian untuk beresin konektivitas, itu nggak cukup Menteri Perhubungan. Karena pelabuhan itu begitu cross sektoral. Ada Menteri Perindustrian, Perdagangan, Keuangan,
pertanian ya. Jadi kalau saya boleh usul untuk beresin ini, itu mesti dibikin semacam UKP 4 yang tiap hari lapor ke presiden, yang orang ini bisa panggil menteri-menteri yang terkait. Kalau enggak, kalau seperti Menteri Perhubungan sekarang, itu sifatnya minta tolong pada menteri yang lain. Dan menteri itu kalau mau nolong, kalau punya waktu. Sunnah, Pak. Ya, dan ini masalah konektivitas tadi saya bilang. Negeri ini, saya nggak ngebayang ya, 20 tahun lagi masih tetap Indonesia nggak, kalau masalah konektivitas ini nggak kita beresin hari ini. Oke, baik Pak Sunarto. Oh, baik, saya kira kita sudah sepakat ya bahwa kita harus menuju ke negara maritim yang maju dan mandiri. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengembangkan kebijakan nasional yang bisa menjadikan acuan pembangunan berbasis kelautan ini. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan, terutama undang-undang kelautan, yang sekarang antara pemerintah, DPR, dan DPD sudah bekerja sangat keras, dan diharapkan dalam waktu dekat ini kita akan mempunyai undang-undang kelautan sebagai acuan untuk merancang maupun melaksanakan pembangunan berbasis konsep negara kepulauan. Selain itu juga memang Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pulau-pulau pesisir dan pulau-pulau kecil, Yungto Undang-Undang 1 2014 sudah mengatur sebagian daripada laut, yaitu sampai 12 mil. Itu sudah sangat baik. Tetapi kita belum mempunyai sistem perencanaan kelautan nasional. Dan itu akan diwadahi di dalam Undang-Undang kelautan. Baik, dan juga bahkan ada desakan untuk membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Pak Nono. Ya, betul. Iya. Dari saya sebenarnya yang paling mendasar, kita perlu payung hukum dulu. Apa yang tadi sampaikan Pak Rohmin tadi, saya kurang sepakat bahwa undang-undang yang ada itu sudah memadai, tinggal implementasinya. Ternyata undang-undang yang ada ini dalam bentuk telur-telur. Tumpang induknya tidak ada, tadi sampai Pak Hono benar. Kita perlu itu payung hukum. Yang kedua, guiding buat pemerintah. Dalam rangka pembangunan maritim sendiri, dia memerlukan ocean policy. Kebijakan kelautan Indonesia menjadi guide, dan karena kita perlu bukan hanya kesadaran, komitmen, tapi konsistensi. Dan yang paling penting adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang komitmen, willing, dan ini juga harus dilanjutkan untuk realisasi dan implementasi. Pak Rohmin, terakhir. Iya, saya punya keyakinan kalau kita manage, kita kelola pembangunan kelautan, pembangunan maritim itu dengan basis inovasi teknologi, dengan manajemen profesional, dan juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sejumlah persoalan bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, daya saing yang terpuruk, karena harus diingat kita meninggalkan maritim, ongkos logistik kita termahal di dunia, sekitar 27% dari produk domestik bruto kita. Kalau konektivitas kelautan atau yang dikatakan Pak Jokowi tol laut itu kita kembangkan, insya Allah ongkos logistik kita bisa ditekan sampai 15%, dan pada saat yang sama disparitas pembangunan antar wilayah, sekali lagi Jawa yang luasannya 5% mengkontribusikan ekonomi 62%, tumpuk itu akan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Karena soal logistik ini kabarnya dari Jakarta ke Papua dengan Jakarta ke Jerman lebih murah ke Jakarta Jerman. Persis, tapi sekali lagi koridor utamanya adalah bahwa semua ekonomi keuntungan dari pembangunan kelautan nanti yang bisa insya Allah menyerap 40 juta tenaga kerja, itu harus diutamakan untuk rakyat. Dan yang kedua adalah perlindungan lingkungan, karena kita nggak akan mencapai manfaat kalau sustainability atau keberlanjutan pembangunan itu putus hanya 5 tahun. Baik. Terima kasih Bapak-bapak atas pemikirannya pada malam hari ini. Semoga saja 69 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi refleksi lagi membangun maritim dunia. Saya Wahyu Wiwoho, kita bertemu di waktu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan.